Panggil saja Dea, seorang ibu dengan wajah cantik yang bersuamikan seorang laki-laki yang usianya lebih muda darinya. Siang itu Reno, suami Dea, sudah bersiap-siap dengan joran pancingnya. Dan selepas azan zuhur, Reno berpamitan pada Dea untuk pergi memancing di sebuah rawa-rawa yang berada di tepi hutan sawit dan berbatasan dengan sebuah hutan yang cukup lebat. Reno mampir dulu ke rumah Akmal, teman satu kerjanya. Lalu langkah dua sahabat ini berjalan menyusuri hutan hingga sampailah mereka di ujung hutan sawit, dan kedua sahabat ini menerabas semak belukar guna mencapai tepian rawa-rawa. Setelah sampai di tepi rawa-rawa, beberapa saat kemudian ujung-ujung kail yang sudah diberi umpan terlihat memecah ketenangan permukaan air rawa-rawa, dan pelampung di joran mereka tampak tenang mengambang. Sesaat kemudian, satu sambaran menarik pelampung tenggelam. Dengan cekatan tangan Akmal menarik joran dan memutar ril benang pancing. Wah Ren, ini benar-benar spot yang belum terjamah pemancing lain. Ini buktinya, ujar Akmal sambil mendaratkan satu ekor ikan gabus di rerumputan tepian rawa. Betul Mal, jawab Reno dengan senyum sumringah di bibirnya, serta tangannya yang sama-sama mutar ril benang pancing. Dan satu ekor ikan dengan jenis yang sama ikut mendarat dengan mulus di tepian rawa-rawa. Hari itu menjadi hari tersibuk bagi dua sahabat yang mempunyai hobi yang sama. Bagaimana tidak sibuk, setiap mata pancing selalu disambar ikan-ikan di rawa itu. Keasikan dan kesenangan mereka akhirnya dihentikan oleh matahari yang tergelincir dan mulai meremang dengan warna kuning keemasan. Ayo Mal, sebentar lagi gelap, ajak Reno setelah semua alat-alat pancing dibereskan. Iya Ren, jawab Akmal. Kedua sahabat itu berlalu pergi meninggalkan tepian rawa-rawa, dan langkah mereka kembali menerabas semak belukar. Aduh, suara jeritan kecil dari mulut Reno mengaduh, disusul dengan badannya yang terduduk. Kenapa Ren? Tanya Akmal sambil jongkok dan memegang bahu Reno. Nggak tahu Mal, sepertinya ada duri sawit yang menembus telapak sepatuku, jawab Reno sambil membuka sepatunya dan memeriksa bagian bawah dari sepatunya. Anehnya tidak ada duri yang terlihat menancap, tapi terasa begitu sakit di jempol kaki, ujar Reno sambil kembali memeriksa jempol kaki kanannya. Kok aku merinding ya Ren? Bisik Akmal sambil memegang tengkuknya. Sama, aku juga Mal, jawab Reno sambil kembali memakai sepatunya. Iya Ren, ayo, tukas Akmal sambil mengulurkan tangan untuk membantu sahabatnya bangun. Sambil sedikit pincang, Reno kembali melangkah didampingi Akmal di sampingnya. Selepas maghrib, akhirnya kedua sahabat itu keluar dari hutan sawit. Akmal duduk sebentar di rumah Reno untuk melepas lelah. Mereka berdua bercerita ditemani kopi panas yang dibuatkan Dea, istri Reno. Adzan Isya berkumandang, aku segera menyambar baju koko yang tergantung di dinding rumah. Tidak lupa peci hitam kesayangan, dan sesaat kemudian langkah kakiku menuju suara gema adzan yang berkumandang. Setelah sholat Isya berjamaah, aku kembali pulang dan duduk di kursi tengah rumah, ditemani secangkir kopi pahit. Lalu seperti biasa, piring kecil itu sudah terisi kopi hitam. Rasa khas dari kopi dan hangatnya membasahi tenggorokan, dan asap dari sebatang rokok mengepul memenuhi ruang tengah yang tak seberapa luas. Suara pesan masuk dari selulerku, tertulis nama Dea di atasnya. Assalamualaikum Mas Wil. Salam Dea di chat waktu itu. Dengan cepat jariku mengetik. Waalaikumsalam Dek, jawabku. Mas Wil lagi sibuk nggak? Tanya Dea. Enggak, lagi duduk sambil minum kopi di rumah, balasku. Oh, Mas Wi, Dea boleh minta tolong, ujarnya. Ada apa nih? Jawabku singkat. Lalu Dea bercerita bahwa suaminya merasakan sakit di ibu jarinya setelah pulang memancing, dan sekarang sudah 4 hari tidak bisa bangun. Loh, sudah 4 hari? Kenapa baru kasih tahu sekarang, Dek? Ujarku. Kemarin sudah diobati sama orang di sini, dan sudah 4 orang yang mengobati.
Tapi suamiku tetap tidak bisa jalan dan kakinya semakin sakit. Mana nanti hari Senin sudah harus masuk kerja lagi. Dea bingung dan baru ingat sama Mas Wi. Jadi beranikan diri untuk inbox. Jawab Dea dengan tambahan caption menangis di inboxnya. Jawabku. Betul tidak Mas Wi? Kata yang ngobatin, kalau seminggu kaki suamiku tidak sembuh, katanya suamiku akan dibawa oleh makhluk goib. Aku takut suamiku kenapa-kenapa Mas. Tolong bantu aku Mas, ujar Dea dengan memelas. Coba fotokan kaki suaminya, jawabku. Dan tak lama kemudian, sebuah foto terkirim. Aku memandangi foto kaki dari suami Dea. Seret. Sesaat melintas dalam hatiku. Suamimu saat maghrib masih dalam hutan sawit. Dan karena tidak tahu, kaki suamimu menginjak anak siluman ular yang berada tidak jauh dari tempat memancing. Jawabku setelah melihat foto dari kaki suami Dea. Betul banget. Yang mengobati suamiku juga bilang seperti itu Mas, jawab Dea. Tolong Mas, Dea kembali meminta. Insya Allah, jawabku. Betul nggak Mas Wi? Kata yang ngobatin suamiku. Seandainya tidak sembuh selama seminggu, suamiku akan dibawa ke alam mereka. Dea kembali mengulang pertanyaan yang sama yang sebelumnya sengaja kualihkan. Setiap orang punya pandangan atau penerawangan sendiri, dan tentunya setiap penerawangan tidak semuanya benar. Kalaupun ada yang benar, mungkin itu sebuah kebetulan. Jangan pernah percaya 100% dengan penerawangan, termasuk dengan Mas Wi. Mungkin ada 1-2 orang yang bisa Mas Wi tolong, dan alhamdulillah tertolong. Itu semua karena atas izin Gusti Allah. Tapi jangan lupa, banyak juga yang Mas Wi bantu dan tidak sembuh. Hal ini menandakan bukan Mas Wi yang memberikan kesembuhan, semua atas izin yang Maha Kuasa. Jawabku sambil mengisap rokok dan mengepulkan asapnya. Tolong Mas Wi, sudah 4 hari ini suamiku tidak bisa tidur. Baru tidur sekejap, terbangun merintih sakit sambil memegangi betis kakinya. Dea nggak tega melihatnya, ujar Dea. Mas Wi bantu, tapi dia sendiri yang mengerjakan, gimana? Balasku. Iya Mas, nanti Dea yang kerjakan. Dan cara serta doanya gimana Mas? Jawab Dea. Coba fotokan jempol kakinya dan tulis nama suami beserta B-nya, ujarku. Sesaat kemudian, sebuah foto dan sebaris nama tertera. Siapkan air hangat dan campur dengan garam kasar, tulisku di cat itu. Waduh Mas Wi, gak ada garam kasar, adanya garam dapur, gimana nih? Seru Dea. Ya sudah gak apa-apa, yang ada saja, balasku. Iya Mas Wi, dia siapkan dulu, tukas Dea. Setelah semua siap, aku mengajarkan Dea. Rendam telapak kaki suamimu dalam air hangat itu. Sebelumnya baca surat-surat ini. Dan saat merendam telapak kaki, usahakan untuk fokus serta bersolawat dalam hati. Rendam selama kurang lebih 30 menit. Saranku pada Dea, dengan segera Dea melaksanakan apa yang sudah disarankan. Hening sepi, suara notifikasi membisu. Aku membaca sebaris nama yang dikirim Dea. Gumamku. Mas, suamiku menjerit-jerit saat telapak kakinya direndam. 10 menit kemudian, rasa sakitnya mereda, dan sekarang suamiku sudah ngorok tidur. Sebelumnya 4 hari 4 malam gak bisa tidur. Alhamdulillah, terima kasih Mas Wi, ucap Dea. Aku tidak melakukan apa-apa, dia sendiri yang mengerjakan. Berterima kasihlah sama Gusti Allah, jawabku. Iya Mas, tapi semua perantara Mas Wi, jawab Dea. Sudahlah, jangan dibahas masalah itu. Yang terpenting, sekarang suamimu sudah baikan. Balasan catku kepada Dea, dan malam itu Dea berpamitan untuk tidur selama suaminya sakit, ia pun kurang tidur. Perkenalanku dengan Dea berawal dari beberapa cerita yang kutulis.
hingga akhirnya dia sendiri bercerita bahwa jauh sebelum mengenalku, dia mengakui bahwa dia sendiri sangat senang dengan dunia yang berbau mistis. Bahkan tidak jarang, banyak juga yang datang kepadanya untuk berobat menyangkut hal-hal mistis. Sebuah kesalahan fatal dia lakukan, hingga pada akhirnya membuat semua pengetahuan dan kemampuan dia dalam hal spiritual menghilang secara perlahan-lahan, dan pada akhirnya hilang tanpa bekas. Semua doa-doa lenyap dalam memori ingatannya. Dia bercerita bahwa dia masih bisa merasakan kehadiran dari 3 makhluk astral yang selama ini mengikutinya, tapi mereka seakan tidak ingin dekat dengan Dea kembali. Mas Wi bisa membuat mereka dekat dan kembali pada Dea? Tanya Dea waktu itu. Mereka tidak pergi meninggalkan dirimu. Mereka tetap ada, hanya saja mereka mengamatimu dari jauh. Jika saja mereka meninggalkanmu, mungkin saat Dea bercerita tentang kecelakaan yang menimpa dirimu, secara logika tidak masuk akal, dirimu yang berada di kolong sebuah truk dan terseret dalam jarak yang cukup jauh bisa selamat, sementara kondisi motormu ringsek, tergusur di kolong mobil truk. Semua terjadi atas izin Allah melalui perantara Dewi Bulan dan Panglima Api, serta kakek berjenggot panjang dan berselempang kain putih. Jika ingin mereka kembali dekat denganmu, maka satu hal yang harus dikerjakan, jawabku. Apa itu, Mas? Sela Dea. Perbaiki dirimu, amalan-amalanmu, sunah-sunah yang selama ini sering lalai, dan yang utama, perbaiki sholat 5 waktu. Yang jujur diakui atau tidak, masih banyak bolong-bolong. Insya Allah mereka akan kembali dekat padamu, imbuhku. Jujur, Mas. Pernah satu kali dia mencoba secara batin untuk melihat dan mengungkap Mas Wi dengan batinku. Dan jujur bentengnya kuat, aku kesulitan untuk menembusnya. Tukas Dea. Hehehe, Dea, dirimu itu banyak nonton acara Benteng Takashi di TV. Benteng apa? Ada-ada saja. Kalau sedang main catur, aku punya benteng. Emoji senyum ku berikan di chat kepada Dea waktu itu. Jawabku sambil senyum simpul sendiri. Beneran ini Mas Wi, Dea nggak bohong. Saat itu Dea minta pada Panglima Api, juga Dewi Bulan untuk mendatangi Mas Wi. Tapi mereka pulang dengan menggelengkan kepala dan menyampaikan titip salam. Sergah Dea dengan antusias. Ah, salam apa? Toh Mas Wi nggak merasa ketemu dengan mereka. Salam dari mana? Jawabku sambil meneguk kopi hitam. Salamnya memang bukan dari Mas Wi, mereka bilang. Jawab Dea. Lantas, dari siapa? Aku bertanya. Wangsa Direja. Jawab Dea singkat. Waduh, sudahlah. Kalau ngobrol kayak gitu memang susah dan gak nyambung dengan logika. Tukasku dan mengakhiri obrolan malam itu. Pagi-pagi sekali Dea mengabari kalau suaminya sudah bisa berjalan. Meski dengan sedikit meringis menahan sakit, kakinya sudah tidak bengkak lagi. Senyum Dea dan suaminya mengembang, tapi kesehatan Reno hanya berlaku sampai sore. Ketika habis maghrib, sakit kakinya kembali kambuh dan kembali menjerit kesakitan. Mas, tolong, suamiku kambuh lagi, dan sekarang lebih parah dari kemarin, ucap Dea. Aku segera meminta Dea untuk kembali merendam kaki suaminya. Untuk waktu sesaat, Reno bisa tenang. Tapi selepas Isya kembali menjerit kesakitan, Dea kembali panik dan kembali menghubungiku. Baca surah ini. Setiap selesai baca, tiupkan ke ibu jari kaki suaminya, pintaku. Dan aku segera masuk kamar, membaca surah yang ditunjukkan buat Reno. Entah pada putaran keberapa tabih di jari tanganku berputar, rasa kantuk yang datang mengantarkan aku pada satu mimpi. Aku Jambal Ireng, mau apa kamu datang kemari? Serga satu sosok hitam dengan kulit bersisik dan lidah bercabang yang keluar masuk. Dalam mimpi itu, aku tidak menjawab pertanyaan dari Jambal Ireng yang tengah berjaga di depan pintu masuk. Dari jendela kulihat Dea tengah duduk menunggui suaminya yang terbaring di kursi sofa panjang tengah rumah. Sementara di halaman rumah,
banyak sekali sosok-sosok yang serupa dengan Jambal Ireng yang sedang berjaga dengan berbagai senjata di tangan mereka agak jauh dari rumah. Di bawah pohon terlihat 3 sosok yang menatap ke arahku. Oh, ini 3 sosok yang pernah dia ceritakan tempo hari itu. Tapi mereka hanya diam. Mungkin sosok Jambal Ireng dan prajuritnya yang membuat mereka tertahan untuk menolong Dea. Gumamku sambil kembali menatap ketiga sosok itu. Jika kamu datang untuk menolong dia, lebih baik urungkan niatmu. Ini kekuasaanku. Kamu lihat itu, ujar Jambal Ireng sambil menunjuk ke arah hutan yang terlihat olehku seperti sebuah kerajaan dengan bangunan yang megah. Apa kesalahan anak manusia itu hingga Senopati menyiksa dia dengan membelit kakinya dan menggigit ibu jari kaki dengan menghujamkan taring dan menusuk-nusuk telapak kaki anak manusia itu? Tanya aku pada Senopati Kerajaan Ular Siluman yang bernama Jambal Ireng. Manusia itu kurang ajar, sudah menginjak putra dari raja kami hingga kepalanya remuk dan mati. Hardik Jambal Ireng. Bangsamu melihat keberadaan bangsa kami, tapi sebaliknya bangsa kami tidak mampu melihat keberadaan bangsa kalian. Maka dari itu, maafkan kesalahan dan kelancangan dari bangsa kami, jawabku sambil mengaturkan salam dan sekaligus meminta maaf. 1 nyawa dari putra raja kami harus diganti olehnya untuk dijadikan pengganti nyawa yang hilang, dan tidak ada tawar-menawar, paham? Sergah Jambal Ireng sambil menjulurkan lidahnya yang bercabang. Sampaikan pada rajamu permohonan maaf dariku yang mewakili anak manusia itu. Sambil menunjuk ke arah Reno yang tengah terbaring. Hai anak manusia, kamu bisa membebaskan dia kalau kamu bisa mengalahkanku dan rajaku. Maka aku dan prajuritku akan menarik diri dari rumah ini, tukas Jambal Ireng. Baiklah kalau itu maumu juga sang raja, ucapku sambil mempersiapkan diri dan memasang kuda-kuda. Aku pasang kuda-kuda sejengkal, telapak kaki beringsut mundur. Bola mata liar mengawasi sekitar serentak beberapa anak buah Jambal Ireng maju untuk mengurung dengan bersenjatakan tombak, juga pedang. Lidah yang bercabang dengan bola mata hitam menatap bengis. Tarik pasukanmu Jambal Ireng, ini urusan kita, bukan urusan anak manusia itu. Sebuah seruan terdengar nyaring memecah keheningan, seiring berkelebatnya satu bayangan putih. Sesaat Jambal Ireng mengalihkan pandangan pada sosok putih yang berkelebat datang. Bola matanya terbelalak dan setengah berseru saat mengenal siapa yang datang. Datuk Putih, seru Jambal Ireng. Apalagi yang kamu tunggu Jambal? Tarik pasukanmu dan biarkan anak manusia itu pergi, ucap kakek berselempang kain putih yang tiada lain Datuk Putih. Sebelum aku menarik pasukanku, apa hubungan Datuk dengan anak manusia di hadapanku ini, juga dengan manusia yang telah menginjak anak dari raja kami? Ujar Jambal Ireng. Semua terjadi atas kehendak ilahi. Manusia terbatas dalam pandangan, tidak seperti bangsa kita yang mampu melihat bangsa mereka. Bukankah anak manusia ini telah meminta kepadamu untuk memaafkan kesalahan dari bangsanya? Aku tidak punya hubungan dengan manusia yang kini berada di hadapanmu, tapi aku tidak akan pernah membiarkan suami dari cucuku yang akan kamu ambil dan kamu bawa sebagai pengganti nyawa anak dari rajamu. Apalagi yang kamu tunggu Jambal? Balas Datuk Putih sambil membenahi selempang kain putihnya. Nama besar Datuk Putih cukup harum di dunia lelembut, tapi aku lebih patuh pada rajaku, dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyingkirkan orang yang hendak membebaskan anak manusia yang akan aku bawa, termasuk dirimu Datuk. Lantang suara Jambal Ireng sambil mengarahkan telunjuknya ke arah Datuk Putih. Datuk Putih sesaat terdiam, matanya menatap langit. Angin berhembus dingin seakan membawa kabar akan sebuah kematian. Dipalingkannya wajah yang penuh dengan kewibawaan ke arahku seraya berkata, "Pulanglah nak, ini bukan duniamu. Biarkan ini menjadi urusan kakek
Sebagai leluhur dari Dea sahabatmu, jangan sampai engkau bertempur dengan mereka. Ini tanah mereka. Ini wilayah kekuasaan mereka. Dan mereka sangat kuat saat berada di tanah kekuasaannya. Atau menepilah, biarkan ini menjadi urusan kakek. Lembut suara Datuk Putih terdengar. Baiklah Datuk, jawabku sambil mundur dan menepi menjauhi tubuh Datuk Putih. Prajurit dari pasukan siluman ular kini mengurung Datuk Putih. Terlihat jambal ireng berkacak pinggang, suara desisan dan bau amis menyelimuti. Aroma kematian mulai tercium ketika sebuah teriakan menggema. "Serang!" teriak jambal ireng. Puluhan prajurit siluman ular serentak maju untuk menyerang Datuk Putih. Datuk Putih tiba-tiba merapatkan kedua telapak tangannya, dan asap putih membungkus tubuhnya. Lalu suara geraman dan auman yang dahsyat terdengar memecah gendang telinga. Asap putih perlahan memudar. Satu sosok harimau dengan belang putih dan terlihat sangat besar mengaum. Sontak tubuh prajurit siluman ular terpental. Datuk Putih adalah sosok harimau Andalas, batinku. Dari tadi harimau hutan sancang ingin keluar. Kenapa kamu menahannya? Suara Datuk Putih jelas terdengar. Maaf Datuk, dari tadi Wangsa sudah mengabari kalau aku tengah bertemu dengan salah satu harimau Andalas. Salam takdim Datuk, suara batinku membalas. Auman dari harimau putih mampu membuat pasukan siluman ular terpental. Tentu hal ini membuat jambal ireng terperangah dan segera mengambil sikap dengan merapal mantra dan terpejam. Wush! Ludah dari jambal ireng yang menyerang dan mengarah ke tubuh Datuk Putih. Dengan sedikit gerakan, Datuk Putih berpindah tempat mengelak. Bluar! Ludah dari jambal ireng mengenai sebongkah batu besar hingga hancur lebur. Serangan ludah berikutnya disambut auman dari Datuk Putih. Tak ayal dua kekuatan beradu menimbulkan sebuah dentuman dahsyat. Pulanglah anak manusia. Besok lusa, anak cucuku akan membutuhkan dirimu, ujar Dewi Bulan yang diiyakan dengan anggukan kepala Panglima Api. Baiklah kalau begitu. Aku tidak akan mencampuri para leluhur di sini. Apakah Sang Dewi dan Panglima Api akan turun tangan bersama Datuk Putih? Tanyaku. Ada saatnya kami berdua turun tangan membantu Datuk Putih. Untuk saat ini, Datuk masih bisa menangani, cetus Panglima Api. Saya permisi undur diri, sampaikan salam takdim buat Datuk Putih. Jawabku, dan tak lama kemudian, tubuhku seakan tersedot sebuah pusaran yang begitu gelap. Senja mulai meremang. Kicau-kicau burung riuh di atas pohon akasia. Kepak gagak beriring pulang. Sementara satu dua kelelawar mulai riang menyambut malam memecah hitam, berkelebat seiring surya perkasa hilang di telan gelap malam. Seperti biasa, selepas isya, secangkir kopi hitam menemani di atas meja kayu yang terletak di bawah jendela. Hisapan pertama sebatang rokok mengepulkan asap. Cairan kopi hitam panas memenuhi piring kecil. Seruputan mengalir membasahi tenggorokan terasa hangat. Ternyata bahagia itu sederhana. Meski hanya secangkir kopi dan selalu mensyukuri apa yang telah kita nikmati. Mas, tolong dibantu. Suami saya besok harus kerja. Sementara saat ini kakinya masih sakit. Dia takut kalau besok tidak masuk kerja, bisa di-out dari tempat kerja. Ujar dia dalam ketikan yang masuk dalam inbox. Rendam kembali telapak kaki suaminya dan bacalah ayat ini. Setelah merendam kaki, lalu tiupkan ke ibu jari kaki suaminya. Insya Allah malam ini bisa istirahat dan tidur. Kalau suaminya tidur, usahakan dia jangan tidur. Baca terus ayat yang tadi sampai lewat tengah malam. Balasku di chat inbox dengan Dea. Iya mas, terima kasih, balas Dea. Pagi-pagi sekali Dea mengabari bahwa suaminya sudah berangkat kerja, meski harus berjalan sambil menahan rasa sakit. Gimana ya mas, kalau rasa sakit di kaki suami Dea kambuh saat kerja? Dea sangat khawatir mas.
Kalau saat kerja kakinya terasa kambuh dan sakit lagi, kasih tahu suaminya untuk membaca doa nubuat dan ayat kursi. Setelah selesai membaca itu, ludahi kaki suaminya, tapi ini bersifat sementara. Sampai nanti sore saat pulang kerja, kalau sudah masuk waktu malam, rasa sakit itu akan kembali datang dan sangat menyiksa tubuh suami Dea, ujarku. Mas, apa nggak bisa transfer doa untuk suamiku nanti malam? Ujar Dea. Mas nggak bisa apa-apa, tapi nanti malam Mas coba untuk transfer doa. Siapkan saja air dalam gelas, jawabku dan mengakhiri percakapan pagi itu. Selepas sholat maghrib, Dea mengirimkan foto segelas air. Aku mencoba untuk mengirim doa dalam media foto segelas air dan meminta Dea untuk meminumkan selepas azan Isya. Seminggu sudah berlalu, sakit yang dialami suami Dea selalu kambuh menjelang maghrib. Sampai subuh baru bisa memejamkan mata. Aku tidak bisa berbuat banyak untuk membantu Dea. Aku yakin 3 sosok astral dari leluhur Dea masih bertarung dengan Jambal Ireng dan pasukannya. Datuk Putih sendiri meminta kepadaku untuk tidak masuk dalam urusan mereka. Tapi aku yakin Datuk Putih pasti bisa menyelamatkan suami Dea dari genggaman Jambal Ireng. Gimana kabar Dea dan suami? Tanya aku pada malam itu. Alhamdulillah, Dea dan suami sehat, jawab Dea. Alhamdulillah kalau sehat. Ngomong-ngomong, gimana ceritanya suami Dea sembuh? Tanya aku. Jujur mas, Dea waktu itu sudah pasrah dengan kondisi suami. Sementara Dea hanya berdoa dan mendawamkan doa yang Mas Wi berikan. Hingga satu malam Dea bermimpi bertemu dengan Datuk Putih. Dan dalam mimpi itu, Datuk Putih meminta Dea untuk mengambil setangkai bunga yang tumbuh di tepi rawa, tempat di mana suami Dea mancing. Dan keesokan harinya, Dea dan Akmal mendatangi tepian rawa, serta melihat setangkai bunga yang warna dan bentuknya sama persis dengan yang ditunjukkan oleh Datuk Putih dalam mimpi. Hanya dengan menyambitkan tangkai bunga itu di kaki dan ibu jarinya, alhamdulillah suami berangsur sembuh. Terima kasih banyak mas, tulis Dea. Saya tidak melakukan apa-apa. Rasa terima kasih itu selayaknya kepada Gusti Allah, jawabku. Dari dulu seperti itu terus. Intinya terima kasih, balas Dea. Selepas hari raya, Dea kembali menghubungi. Mas, tolong Dea ngobati orang yang diganggu penghuni sumur tua. Dia nggak terima, Dea usir. Sekarang Dea merasakan ada 3 makhluk astral yang menyerang Dea. Dea harus gimana mas? Ujar Dea. Seorang perempuan yang pertama masuk, disusul sosok tinggi hitam yang masuk dalam tubuh orang yang Dea obati, berasal dari sumur tua. Satu sosok lagi datang dari pohon besar yang tidak jauh dari sumur itu, tulisku. Betul mas, itu yang Dea lihat. Satu lagi Dea hanya merasakan energinya, wujudnya berselimut asap. Dea harus gimana mas? Belum sempat ku balas chat dari Dea, panggilan video masuk. Aku sengaja tak mengangkatnya hingga 3 panggilan. Tatap mata orang yang kerasukan, tahan nafas dalam perut, lalu hentakan dengan menyebut asma Gusti Allah. Sebelumnya baca doa yang sudah diajarkan, dan jangan lupa sholawat, tulisku. Iya mas, akan Dea lakukan, balas Dea. Beberapa saat kemudian, Dia mengabari bahwa sudah bisa mengatasi masalah yang terjadi. Dia pun bercerita banyak tentang Datuk Putih yang telah kembali membantunya. Demikian juga dengan Dewi Bulan dan Panglima Api. Mereka hanyalah syariat atau perantara. Hakikatnya adalah Gusti Allah. Jangan pernah berpikiran bahwa seseorang itu sembuh berkat tangan kita. Dan satu hal, jangan pernah merasa bisa, ucapku.